Selamat pagi semuanya. Ibu. Ya. Hari ini kita membahas tentang materi kompensasi, yaitu kompensasi lanjutan ya. Kemarin juga kompensasi, ini kompensasi lanjutan seperti itu. Mas Mbak semuanya, di sini kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Ya, ini pastinya kemarin sudah kita bahas ya sedikit-sedikit ya. Kemudian setelah kita mengetahui kompensasinya, maka kita sekarang mengetahui apa sih fungsi kompensasi itu. Kompensasi ya merupakan alat pengikat perusahaan terhadap faktor penarik bagi calon karyawan pendorong seseorang menjadi karyawan ya. Kemudian penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan, karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya produksi kerja karyawan yang bersangkutan. Semakin banyak pegawai yang diberi kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran biaya ya. Pengeluaran di sini kaitannya pastinya Mas Mbak semuanya, adanya kompensasi kita perusahaan tersebut lebih efektif dan lebih efisien seperti itu. Kemudian mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Mas Mbak semuanya. Setelah kita mengetahui fungsinya ya, kemudian fungsi-fungsi tersebut apa saja? Nah, adanya mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dan mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan akibat ketidakpuasan. Pada giliran gejolak ketidakpuasan akan menimbulkan kerawanan ekonomi. Inilah kompensasi ya. Jadi kompensasi itu pastinya agar terdorong ya, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Mas Mbak semuanya, tujuan kompensasi sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia. Pemberian kompensasi bertujuan untuk apa? Yang pertama ya, memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan ya. Nah, salah satu cara organisasi memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan atau qualified dapat dilakukan dengan pemberian sistem kompensasi Mas Mbak semuanya. Contohnya ya, eksodus secara besar-besaran karyawan dari perusahaan A ke perusahaan B merupakan indikasi lebih baiknya sistem kompensasi yang ada pada perusahaan B daripada perusahaan A. Mas Mbak semuanya, untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan pastinya dilakukan untuk penarikan itu sesuai penarikan masukan karyawan secara qualified ya. Jadi sistem kompensasi yang buruk pastinya akan mengakibatkan keluarnya karyawan yang qualified. Jadi di sini pastinya ketika karyawan itu qualified ya diberikan kompensasi agar apa? Agar karyawan itu juga nanti pastinya memenuhi beberapa kriteria yang diberikan oleh perusahaan seperti itu. Kemudian
mempertahankan karyawan yang ada. Eksodus besar-besaran ke perusahaan lain juga menunjukkan betapa besarnya peranan kompensasi dalam mempertahankan karyawan yang qualified. Sistem kompensasi yang kurang baik dengan iklim usaha yang kompetitif dapat menyulitkan organisasi perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang qualified. Maksudnya di sini Mas Mbak semuanya, pastinya di dalam organisasi, di perusahaan itu pastinya ya yang diharapkan itu mempertahankan karyawan yang ada. Ketika karyawan yang ada itu dipertahankan, nanti dia itu bisa mendapatkan kompensasi, ya pastinya itu nanti dia itu akan tercipta di dalam organisasi itu iklim yang kompetitif, ya iklim yang kompetitif. Untuk apa? Untuk mendapatkan karyawan yang qualified, ya gitu Mas Mbak semuanya. Jadi yang perlu diketahui bahwa mempertahankan karyawan yang ada itu harus dilakukan di organisasi, di perusahaan manapun, ya. Menjamin keadilan. Pemberian kompensasi yang baik juga bertujuan untuk menjamin keadilan. Dalam arti perusahaan pemberian imbalan yang sepadan untuk hasil karya atau prestasi kerja yang diberikan pada organisasi. Mas Mbak semuanya, menjamin keadilan ini adalah pastinya ya diberikan oleh organisasi kepada karyawan. Untuk apa Mas Mbak semuanya? Untuk nanti pastinya ketika prestasi itu diberikan oleh karyawan itu memberikan prestasi ke perusahaan, pastinya nanti organisasi itu juga akan lebih baik lagi, seperti itu, yang mendapatkan nilai tawar, kemudian pastinya nilai yang luar biasa ya dari organisasi tersebut. Kemudian menghargai perilaku yang diinginkan. Besar kecilnya pemberian kompensasi juga menunjukkan penghargaan organisasi terhadap perilaku karyawan yang diinginkan. Bila karyawan berperilaku sesuai dengan harapan organisasi, maka penilaian kinerja yang diberikan akan lebih baik daripada karyawan yang berperilaku kurang sesuai dengan harapan organisasi. Mas Mbak semuanya, ketika organisasi itu mengharapkan ya perilaku keinginannya, misalkan keinginan A, nah ada seseorang yang bisa berperilaku sesuai A ini, maka pastinya nanti kompensasi yang besar akan diberikan yang di A. Kalau yang B pastinya karena tidak sesuai ya perilaku yang diinginkan oleh perilaku yang diinginkan oleh organisasi, pastinya kompensasi nanti yang diberikan dari perusahaan ke si B itu nanti ya pastinya kecil, seperti itu. Jadi memberikan kompensasi ini pastinya diharapkan agar apa? Karyawan itu ya agar baik, berperilaku baik, seperti itu ya. Mas Mbak semuanya, pemberian nilai kerja yang baik diiringi dengan pemberian kompensasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran karyawan bahwa perilaku ya, bahwa Anda garis bawahi bisa juga, bahwa perilaku kita ya itu dinilai dan dihargai, sehingga karyawan akan selalu berusaha memperbaiki perilakunya. Mas Mbak semuanya ya, namanya orang itu pastinya perilaku ya itu sangat melekat di diri kita. Perilaku kita seperti terhadap organisasi itu bagaimana gitu ya. Mengendalikan biaya-biaya. Dalam jangka pendek, pemberian kompensasi pada karyawan yang berprestasi akan memperbesar biaya. Namun secara jangka panjang, kerja karyawan yang lebih efektif dan efisien akibat pemberian kompensasi yang baik dapat mengendalikan biaya-biaya yang tidak perlu. Organisasi seringkali mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu akibat rendahnya produktivitas atau kurang efektif dan efisien kerja karyawan. Seringkali biaya yang tidak perlu ini besarnya melebihi biaya tetap
Ya, pemberian kompensasi yang baik diharapkan dapat mendorong karyawan untuk lebih produktif dan lebih efisien serta efektif dalam bekerja, sehingga organisasi dapat memperkecil atau mengendalikan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan memperoleh pemasukan. Mas Mbak semuanya, adanya kompensasi di sini pastinya bisa mengendalikan biaya-biaya di mana karyawan itu ya ketika karyawan tersebut ya tadi Bu Siti sudah menjelaskan ya, misalkan saja karyawan tersebut memberikan organisasi tersebut ya kurang efektif, rendahnya produktivitas, itu tidak perlu diberikan untuk yang namanya kompensasi. Jadi biaya-biaya itu bisa dikendalikan seperti itu. Kemudian memenuhi peraturan-peraturan legal. Selain 5 tujuan di atas, kompensasi juga bertujuan untuk memenuhi peraturan-peraturan legal seperti upah minimum rata-rata, ketentuan lembur, jaminan sosial tenaga kerja, asuransi tenaga kerja, dan fasilitas lainnya. Ini harus diberikan semuanya ya. Selain dengan hal tersebut, di sini Mas Mbak semuanya ya, ini berpendapat bahwa yang pertama, pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan sebagai jaminan ekonomi security bagi karyawan. Mendorong agar karyawan itu lebih baik dan lebih giat Mas Mbak semuanya. Ketika adanya kompensasi, pastinya nanti diharapkan karyawan itu lebih baik dan lebih giat ya, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kemajuan. Di sini sudah akan apa? Menurut Martoyo ini semuanya akan muncul ya. Kemudian menunjukkan penghargaan dan perilaku adil organisasi terhadap karyawan. Di sini pastinya untuk antara input ya tersebut atau output, pastinya besar imbalannya harus diberikan kepada karyawan. Nah, ini Mas Mbak semuanya penentuan kompensasi, ada harga atau nilai pekerjaan. Penilaian harga atau jenis pekerjaan merupakan tindakan pertama yang dilakukan dalam penentuan besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Penilaian harga pekerja dapat dilakukan dengan 2 cara. Maka Mas Mbak semuanya, untuk penilaian kompensasi ini, nilai pekerjaan ada 2 caranya. Yang pertama, melakukan analisis jabatan atau pekerjaan. Nah, berdasarkan analisis jabatan dapat diinformasikan ya, yang berkaitan dengan yang pertama, jenis keahlian yang dibutuhkan. Kemudian tingkat kompleksitas pekerjaannya, resiko pekerjaan, perilaku kepribadian dituntut oleh pekerja tersebut. Mas Mbak semuanya, inilah analisis jabatan atau pekerjaan. Ketika resiko itu lebih tinggi, pastinya nanti kompensasi yang diberikan akan lebih tinggi. Kemudian melakukan survei harga pekerjaan sejenis pada organisasi lain. Harga pekerjaan pada beberapa organisasi dapat menjadikan sebagai patokan dalam menentukan harga pekerjaan sekaligus sebagai ukuran kelayakan kompensasi. Jika harga pekerjaan yang diberikan itu rendah dari organisasi lain, maka kecil kemungkinan organisasi tersebut mampu menarik atau mempertahankan karyawan yang qualified. Ya. Sebaliknya, bila harga pekerjaan tersebut lebih tinggi dari organisasi lainnya, maka organisasi tersebut akan lebih mudah menarik dan mempertahankan karyawan yang qualified. Sistem kompensasi di sini Mas Mbak semuanya, salah satunya ada sistem prestasi, sistem waktu, sistem kontrak. Sistem prestasi merupakan upah ya. Menurut prestasi kerja sering juga disebut dengan upah sistem hasil. Pengupahan dengan cara ini mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Sedikit banyaknya upah tersebut tergantung pada sedikit banyaknya hasil yang dicapai karyawan dalam waktu tertentu. Cara ini dapat diterapkan bila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.
Cara ini dapat mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif, Mas-Mbak semuanya. Ya. Cara ini akan sangat menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Contoh kompensasi. Sistem hasil itu per potong, per meter, per kilo, per liter. Ya, inilah sistem prestasi yang diberikan oleh organisasi perusahaan yang diberikan oleh karyawannya ketika cara kompensasi ini juga bisa dilakukan dengan hasil-hasil yang dihasilkan oleh karyawan tersebut, seperti itu. Sistem waktu. Berdasarkan kompensasi dihitung besarnya standar waktu seperti jam, hari, minggu, bulan, besarnya upah, Mas-Mbak semuanya. Kelemahan dari sistem waktu itu yang pertama pastinya mengakibatkan mengendornya semangat karyawan yang produktivitasnya tinggi di atas rata-rata. Ya, jadi ketika dia prestasinya tinggi, misalkan saja cara kerjanya tinggi, tetapi diberikan waktu yang longgar, misalkan saja sama-sama yang A karena prestasinya tinggi itu cepat sekali, ya, yang B karena masih kurang, berarti dia cukup. Nah, inilah yang lemahnya di sistem waktu adalah yang orang prestasinya tinggi, Mas-Mbak semuanya. Tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan, ya. Jadi antara yang muda, ya, pengalaman banyak dan kurang, kemampuan karyawan itu tidak dibedakan, ya. Membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan sungguh-sungguh bekerja. Inilah sistem waktu. Kurang mengakui adanya prestasi kerja karyawan. Nah, sedangkan kelebihan sistem waktu pastinya ketika kita sudah mengetahui kekurangannya pasti ada kelebihannya, ya. Dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi maupun kompetisi yang kurang sehat. Kemudian manajemen kepastian, ini penerimaan upah secara periodik. Tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia, jadi ada masih tepos liro, seperti itu Mas-Mbak semuanya. Kita menghargai Bapak Ibu atau karyawan yang sudah lama bekerja di situ karena faktor umur juga, faktor beliau sudah lama di situ. Jadi kita itu ya bekerja juga melihat yang namanya senior juga, seperti itu ya. Ada tepos liro yang sering kita sebut orang Jawanya. Kemudian sistem kontrak atau borongan. Penetapan besarnya upah dengan sistem kontrak borongan didasarkan pada kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan mengenai konsekuensi bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian baik secara kuantitas, kualitas maupun lamanya penyelesaian pekerjaan, ya. Sistem ini biasanya digunakan untuk jenis pekerjaan yang dianggap merugikan bila dikerjakan oleh karyawan tetap atau jenis pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh karyawan tetap. Jadi Mas-Mbak semuanya, sistem kontrak atau borongan ini pastinya didasarkan oleh yang namanya kualitas dan kuantitasnya, ya. Dimana di situ pekerja, ya, jenis pekerjanya bila dia itu misalkan saja tidak mampu, ya, tidak mampu dikerjakan oleh karyawan tetap, maka nanti organisasi tersebut pastinya akan mengambil sistem kontrak atau sistem borongan, ya, agar apa? Mencapai yang diharapkan, produktivitasnya produktivitasnya itu tetap berjalan, seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, Mas-Mbak semuanya. Dalam pemberian kompensasi terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut terbagi 3, yaitu faktor internal organisasi, pribadi karyawan yang bersangkutan, dan faktor eksternal pegawai organisasi. Faktor internal organisasi ini contohnya internal organisasi mempengaruhi besarnya kompensasi adalah dana organisasi dan serikat pekerja. Mas-Mbak semuanya, faktor internal organisasi ini berkaitan dengan organisasi yang kita itu misalkan saja
kita bekerja di organisasi A, maka kita harus juga menyesuaikan dengan organisasi A tersebut. Dana organisasi. Kemampuan organisasi untuk melaksanakan kompensasi tergantung pada dana yang terhimpun untuk keperluan tersebut. Terhimpunnya dana tentunya sebagai akibat prestasi serta yang telah ditujukan oleh karyawan. Makin besarnya prestasi kerja, maka makin besar pula keuntungan organisasi perusahaan. Besarnya keuntungan perusahaan akan memperbesar himpunan dana untuk kompensasi. Maka pelaksanaan kompensasi akan makin baik, begitu pula sebaliknya. Itulah dana organisasi Mas Mbak semuanya. Ya, jadi pastinya kompensasi itu tergantung pada dana yang terhimpun dalam organisasi tersebut, ya. Gitu. Serikat pekerja. Para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja juga dapat mempengaruhi pelaksanaan atau penetapan kompensasi dalam suatu perusahaan. Serikat pekerja dapat menjadi simbol kekuatan pekerja di dalam menuntut perbaikan nasib. Seberapa serikat pekerja perlu mendapatkan perhatian atau perlu diperhitungkan oleh pihak manajemen. Inilah serikat pekerja. Serikat pekerja ya itu bisa menjadikan simbol kekuatan pekerja Mas Mbak semuanya ya. Jadi pastinya keberadaan serikat pekerja ini mendapatkan perhatian ya, perhitungan oleh pihak manajemen. Jadi kalau pekerja itu pastinya ada serikatnya ya, serikat pekerja. Kemudian faktor pribadi karyawan. Contoh faktor pribadi karyawan yang mempengaruhi besarnya pemberian kompensasi adalah produktivitas kerja, posisi jabatan, pendidikan, pengalaman, serta jenis dan sifat pekerjaan, Mas Mbak semuanya. Inilah faktor pribadi karyawan. Misalkan saja ya, Mas Mbak semuanya di sini pengalaman, ya, pendidikan, itu pasti akan mempengaruhi faktor pribadi karyawan tersebut. Misalkan saja pengalamannya dia itu sudah banyak sekali, sudah pernah bekerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, sama yang belum sama sekali bekerja pastinya akan berbeda. Inilah contohnya. Kemudian produktivitas kerja. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan faktor yang diperhitungkan dalam penetapan kompensasi. Pengaruh ini memungkinkan karyawan pada posisi dan jabatan yang sama mendapatkan kompensasi yang berbeda. Ya, pemberian kompensasi ini dimaksud untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawannya. Jadi, untuk prestasi kerja Mas Mbak semuanya ya, pastinya produktivitas ini sangat berpengaruh tinggi. Ya, ketika prestasi kerjanya tinggi, pasti produktivitas kerja itu akan juga tinggi, seperti itu ya. Kemudian ya, posisi dan jabatan. Posisi dan jabatan itu berbeda, berimplikasi pada perbedaan besarnya kompensasi Mas Mbak semuanya. Posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi menunjukkan keberadaan dan tanggung jawabnya dalam hierarki organisasi. Semakin tinggi posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi, semakin besar tanggung jawabnya, maka semakin tinggi pula kompensasi yang diterimanya. Hal tersebut berlaku sebaliknya. Jadi ketika jabatannya itu tinggi, posisinya dia itu tinggi, pasti nanti kompensasi yang diberikan itu juga akan tinggi. Gitu. Ketika jabatannya atau posisinya dia itu rendah, pastinya dia tidak akan pastinya kompensasi yang diberikan itu juga akan rendah atau sedikit. Kemudian pendidikan dan pengalaman. Selain posisi dan jabatan, pastinya pendidikan dan pengalaman kerja juga merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Pegawai yang lebih berpengalaman dan berpendidikan lebih tinggi akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar daripada pegawai yang kurang pengalaman dan atau lebih rendah tingkat pendidikannya.
Pertimbangan faktor ini merupakan wujud penghargaan organisasi pada keprofesionalan seseorang. Pertimbangan ini juga dapat memacu karyawan untuk meningkatkan pengetahuannya. Makanya pendidikan dan pengalaman ini berpengaruh besar Mas Mbak semuanya ya. Misalkan saja ada juga yang karena kaitannya dengan kompensasi yang sudah bekerja misalkan saja ya, lulusan dari sekolah menengah atas, dia karena sudah bekerja di organisasi tersebut banyak karyawan yang sudah sarjana, nah dia juga bisa kuliah seperti itu. Maka ini adalah kaitannya dengan kompensasi juga Mas Mbak semua. Kemudian jenis dan sifat pekerja. Besarnya kompensasi pegawai yang bekerja ya di lapangan berbeda dengan pekerjaan yang bekerja dalam ruangan Mas Mbak semuanya. Dengan demikian, kompensasi itu pekerjaan klerikal akan berbeda dengan pekerjaan administratif. Begitu pula halnya dengan pekerjaan manajemen berbeda dengan pekerjaan teknis. Pemberian kompensasi yang berbeda ini selain karena pertimbangan profesionalismenya pegawai, juga karena besarnya resiko dan tanggung jawab yang dipikul oleh pegawai yang bersangkutan. Misalkan sebagai contoh ini Mas Mbak semua, kebanyakan organisasi atau perusahaan pegawai yang bertugas di lapangan biasanya mendapatkan kompensasi antara 2-3 kali lipat dari pekerjaan di dalam ruangan kantor. Besarnya kompensasi sejalan dengan besarnya resiko dan tanggung jawab yang dipikulnya. Ya, inilah jenis dan sifat pekerjaannya. Misalkan kita bisa beri contoh ya Mas Mbak semua, seorang pekerja yang administratif itu kan lebih safety, lebih aman. Ketika pekerjaannya yang kaitannya dengan lapangan, yang kita ambil saja contoh ya, perusahaan PLN seperti itu ya, pastinya ketika dia di luar ya, untuk pekerjaan lapangannya, dia pasti resikonya itu lebih tinggi daripada dia yang bekerja di dalam kantor sebagai administratif ini. Maka nanti untuk kompensasi yang diberikan pastinya akan berbeda ya, yang di lapangan yang kaitannya tadi ya, di lapangan pastinya 2-3 kali lipat, yang di dalam kantor ya untuk 1 kali saja sudah bersyukur seperti itu. Nah, inilah yang membedakan Mas Mbak semuanya contohnya. Kemudian contoh faktor eksternal pegawai organisasi yang mempengaruhi besar kompensasi adalah sebagai berikut. Penawaran permintaan kerja mengacu pada hukum ekonomi pasar bebas, kondisi di mana penawaran ya tenaga kerja lebih dari permintaan akan menyebabkan rendahnya kompensasi yang diberikan. Sebaiknya bila kondisi pasar kerja menunjukkan besarnya jumlah permintaan tenaga kerja sementara penawarnya hanya sedikit, maka kompensasi yang diberikan akan besar. Besarnya nilai kompensasi yang ditawarkan suatu organisasi merupakan daya tarik calon pegawai untuk memasuki organisasi tersebut. Namun, dalam keadaan di mana jumlah tenaga kerja lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia, maka besarnya kompensasi itu lebih banyak menjadi terabaikan. Mas Mbak semuanya, ini real ya, bahwa sekarang itu ya permintaan ya. Jadi di pasar tenaga kerja ini ya, untuk lapangan kerjanya ya itu saja. Tetapi yang mau bekerja atau pelamar itu lebih banyak. Jadi nanti ini kaitannya dengan apa? Kompensasi itu pastinya nanti akan terabaikan ya, karena banyak orang yang permintaan kerjanya tinggi ya gitu. Kemudian adanya biaya hidup. Besarnya kompensasi terutama upah atau gaji harus disesuaikan dengan besarnya biaya hidup. Yang dimaksud biaya hidup di sini adalah biaya hidup minimal. Paling tidak kompensasi yang diberikan harus sama dengan atau di atas biaya hidup minimal. Jika kompensasi yang diberikan lebih rendah daripada biaya hidup minimal, maka akan terjadi adalah proses pemiskinan bangsa.
ya, UMR seperti itu, ya. Jadi itu adalah contohnya Mas Mbak semuanya, biaya hidup minimal di kota itu kan berbeda-beda ya. Kota metropolitan, di tempat kota kita itu pastinya biaya hidupnya berbeda-beda seperti itu. Kemudian kebijakan pemerintah. Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah berupaya melindungi rakyatnya dari kesewenang-wenangan dan keadilan. Dalam kaitannya dengan kompensasi, pemerintah menentukan upah minimum jam kerja per hari untuk pria dan wanita pada batas umur tertentu. Dengan peraturan tersebut, pemerintah menjadi berlangsungnya proses pemakmuran bangsa hingga dapat mencegah praktek-praktek organisasi yang dapat memiskinkan bangsa. Jadi kebijakan pemerintah, contohnya Mas Mbak semuanya di sini ada upah minimumnya, ada jam kerjanya ya, satu hari misalkan 8 jam untuk pria dan wanita ya. Jadi ada sendirikan semuanya. Kemudian ada batas umur tertentu ya. Kalau umur 55 misalkan sudah purna. Nah, inilah ada kebijakan yang kaitannya kebijakan pemerintah yang pastinya nanti agar menjaga praktek-praktek organisasinya yang pastinya memiskinkan bangsa ya. Inilah contoh kebijakan pemerintah. Kemudian kondisi perekonomian nasional. Kompensasi yang diterima oleh pegawai di negara-negara maju jauh lebih besar dari yang diterima oleh negara-negara berkembang dan atau negara miskin. Besarnya rata-rata kompensasi yang diberikan oleh organisasi-organisasi dalam suatu negara mencerminkan kondisi perekonomian negara tersebut dan penghargaan negara terhadap sumber daya manusianya. Mas Mbak semua, kondisi perekonomian nasional itu pastinya ya bila negara tersebut itu maju, pasti ya nanti untuk kompensasi yang diberikan, kondisi perekonomiannya itu akan pastinya berbeda seperti itu. Kemudian keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi. Selain hal-hal di atas, dalam pemberian kompensasi perlu dipertimbangkan unsur-unsur keadilan dan kelayakan. Keadilan dalam pemberian kompensasi, apakah itu berupa upah, gaji, bonus, atau bentuk-bentuk lainnya, penting sekali diperhatikan masalah keadilan tersebut. Keadilan bukan berarti sama rasa, sama rata, tanpa pandang bulu, tetapi harus terkait adanya hubungan antara pengorbanan, input dengan outputnya. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi pula penghasilan yang diharapkan, sehingga oleh karenanya yang harus dinilai adalah pengorbanan inputnya yang diperlukan suatu jabatan. Input dalam satu jabatan ditujukan dari persyaratan-persyaratan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi pula penghasilan output yang diharapkan. Mas Mbak semuanya, keadilan itu Anda sudah tahu tidak sama rata, tidak sama rasa. Tetapi di mana ketika dia itu inputnya dia tinggi ya, pastinya nanti akan mendapatkan ya output yang tinggi pula. Jadi harusnya dibedakan Mas Mbak semuanya. Misalkan Anda bisa memberikan contoh ya, anak SD dengan anak SMP tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama, ya beda. Output ini ditunjukkan dari upah yang diterima pada karyawan yang bersangkutan, di mana di dalamnya tercantum rasa keadilan yang sangat diperhatikan oleh setiap karyawan. Penerima kompensasi tersebut, bila tuntutan keadilan seperti ini telah terpenuhi, maka berarti perusahaan telah memiliki internal konsistensi dalam sistem kompensasinya. Semakin tinggi nilai suatu jabatan, maka makin tinggi pula upah yang diterima. Keadilan dalam pengupahan hal ini disebut internal konsistensi ya.
Mas Mbak semua ya. Kemudian setelah itu kelayakan ya. Di samping masalah keadilan dalam pemberian kompensasi, perlu diperhatikan masalah kelayakan. Ya, pengertian layak ini berkaitan dengan standar hidup seperti kebutuhan pokok, minimum atau upah minimum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kelayakan juga dilihat dengan cara membandingkan pengupahan di perusahaan lain. Bila kelayakan ini sudah tercapai, maka perusahaan sudah mencapai apa yang disebut eksternal konsistensi. Ya, jadi pastinya antara perusahaan A dengan perusahaan B itu harus untuk upah minimumnya sama seperti itu. Kemudian, apakah upaya di dalam perusahaan ini yang bersangkutan lebih rendah dari perusahaan-perusahaan lain? Maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk memenuhi kedua konsisten tersebut, internal dan eksternal, perlu digunakan suatu evaluasi pekerjaan. Pastinya Mas Mbak semuanya ya diharapkan di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kelayakan itu ya layak di perusahaan A, di perusahaan B itu untuk misalkan saja untuk pengupahan ya, pemberian kompensasi itu harus sama. Ketika perusahaan A memberikan kompensasi tinggi, perusahaan B memberikan kompensasi rendah, ini nanti akan terjadi apa? Tenaga kerja untuk yang di perusahaan B itu tidak ada yang ingin melamar ya. Untuk yang di perusahaan A ini nanti untuk pelamarnya banyak karena apa? Kompensasi yang diberikan itu berbeda, maka diharapkan pastinya kompensasi itu sama perusahaan A, perusahaan B. Biar apa nanti untuk karyawan itu pastinya tidak ada yang namanya kita itu sampai yang namanya di sini ya kekurangan karyawan ya atau kekurangan tenaga kerja seperti itu. Untuk pertemuan kali ini Mas Mbak semuanya saya rasa sudah cukup ya untuk materi kompensasi. Nah, kompensasi lanjutan di sini sudah dibahas secara spesifik sekali ya dan sangat terperinci seperti itu. Mas Mbak semua untuk pertemuan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya di sini Mas Mbak semua ya. Mbak Dahlia ya. Kemudian Mbak Mika ya. Terima kasih banyak. Semoga materi yang Bu Siti sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semuanya ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat menjalankan aktivitas ya. Sampai jumpa Mas Mbak semuanya. Iya Bu.